Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herunisa Arini dengan NPM 1921769, mahasiswa Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu cuaca dan iklim? Kenapa bisa ada cuaca dan iklim? Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang cuaca dan iklim. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa bedanya cuaca dan iklim? Cuaca adalah keadaan atmosfer di tempat dan saat tertentu dengan jangka waktu yang relatif cepat dan ruang lingkup yang sempit. Seperti cuaca hari ini di Indramayu hujan, sedangkan di Jakarta hari ini panas. Nah, karena ruang lingkup yang sempit, maka hanya suatu daerah atau kawasan tertentu saja dan jangka waktu yang sebentar. Sementara iklim adalah rata-rata dari cuaca dalam periode yang panjang dan cakupan wilayah yang juga luas, seperti iklim tropis yang mencakup seluruh kawasan atau daerah yang ada di ekuator. Nah, kalian sudah tahu kan perbedaan antara iklim dan cuaca? Kemudian, kenapa iklim dan cuaca bisa terjadi? Iklim dan cuaca bisa terjadi karena adanya unsur-unsur yang mempengaruhi iklim dan cuaca. Apa saja unsur-unsur iklim dan cuaca? Nah, supaya kalian lebih paham, saya telah membuat pembelajaran atau pembahasan mengenai unsur-unsur cuaca dan iklim. Semoga kalian bisa paham ya. Pertama, ada radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah alih energi yang terjadi tanpa membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Artinya, panasnya sinar matahari akan tetap sampai ke bumi tanpa perantara. Nah, banyak sedikitnya total radiasi sinar matahari yang diterima oleh bumi tergantung dari 4 faktor. Pertama, jarak matahari ke bumi. Jarak matahari dan bagian bumi selalu berubah. Hal tersebut karena bumi mengalami revolusi sehingga jaraknya berubah-ubah. Kedua, intensitas radiasi matahari. Faktor ini juga termasuk ke dalam unsur-unsur cuaca dan iklim yang nomor 2. Semakin lama suatu daerah terkena sinar matahari, artinya semakin besar panas atau radiasi yang diberikan oleh matahari ke daerah tersebut atau ke bumi. Ketiga, panjang hari, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Keempat, pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diserap oleh gas-gas, debu, dan uap air. Kemudian dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Yang kedua ada lamanya penyinaran matahari. Lamanya penyinaran matahari adalah besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi, disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas, dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Ketiga, ada suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Pengukuran suhu udara dinyatakan dalam beberapa skala, yaitu derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Kelvin, dan derajat Fahrenheit. Terdapat 4 faktor yang berpengaruh terhadap variasi suhu. Yang pertama, durasi penyinaran matahari. Panas permukaan bumi berasal dari sinar matahari. Tidak setiap waktu permukaan bumi mendapatkan pancaran sinar matahari, misalnya saat malam hari. Wilayah yang mendapatkan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, suhunya lebih tinggi dibandingkan wilayah yang lebih pendek mendapatkan sinar matahari. Makin lama penyinaran matahari, maka suhunya semakin tinggi. Yang kedua, sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang matahari, makin kecil panas yang diterima oleh bumi. Jadi, wilayah tropis suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lintang tinggi karena sudut datang matahari lebih besar, berkisar 90 derajat, atau berada di daerah khatulistiwa dengan lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat. 3. Relief permukaan bumi. Relief di permukaan bumi tidak rata karena adanya tenaga endogen dan eksogen. Ada tempat-tempat yang tinggi seperti gunung dan tempat yang rendah seperti lembah serta dataran.
Makin tinggi suatu tempat, maka makin dingin atau rendah suhunya. Dan yang keempat, ada banyak sedikitnya awan. Awan merupakan kumpulan dari titik-titik air. Ketebalan awan sangat mempengaruhi panas yang diterima oleh bumi. Keempat, ada kelembaban udara. Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung pada udara. Ketika kelembaban tinggi, maka suhu akan rendah. Artinya, kelembaban dan suhu berbanding terbalik. Kelembaban tertinggi terjadi ketika suhu sangat rendah, yaitu pada saat subuh hari, dan kelembaban tertinggi terjadi ketika suhu sangat tinggi, yaitu pada saat siang hari. 5. Ada tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang disebabkan oleh berat dari molekul-molekul udara. Meskipun molekul-molekul udara tidak nampak, namun tetap mempunyai berat. Contohnya, seperti balon yang kelama-kelamaan membesar dan ditiup, merupakan sebuah udara yang bertekanan. Dan ketika balon tersebut meletus, maka balon tidak sanggup untuk menahan beratnya tekanan yang ditampung. Tekanan udara dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan udara tinggi, lebih dari 1013 embar. Dapat kita samakan dengan semakin dalamnya samudra, maka semakin tinggi tekanannya. Yang kedua adalah tekanan udara normal, sama dengan 1013 embar atau milibar. Dapat kita samakan bahwa tekanan udara normal berada di antara tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah, yaitu di atas permukaan laut. Yang ketiga ada tekanan udara rendah, di bawah 1013 embar, di mana letaknya di atas tekanan udara normal. 6. Ada penguapan. Penguapan adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas. Contohnya adalah uap air. Penguapan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses pertukaran atau transfer air dari permukaan bebas atau free water surface dari muka tanah. Yang kedua, ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. Air yang dihisap oleh daun setelah proses fisiologis akan diuapkan kembali melalui sel stomata. Yang ketiga, ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi pada suatu daerah di mana di dalamnya terdapat juga tanaman yang tumbuh. Kejadiannya bersama-sama antara evaporasi dan transpirasi. Keduanya saling mempengaruhi. Ada pembentukan awan. Udara selalu mengandung uap air. Apabila uap air ini meluap menjadi titik-titik air, maka terbentuklah awan. Jadi, awan adalah kumpulan dari titik-titik air. Apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan semakin besar, dan awan itu akan menjadi semakin berat, dan perlahan-lahan daya tarik bumi menariknya ke bumi atau ke bawah, sehingga terjadilah hujan. Awan sebenarnya tidak bergerak, namun dengan dibantu oleh adanya angin, maka awan terlihat seolah bergerak. Ada banyak jenis awan. Untuk mempelajarinya, kamu bisa klik link di deskripsi tentang video pembelajaran mengenai identifikasi awan yang telah dibuat. 8. Ada kecepatan dan arah angin. Angin adalah udara yang sejajar dengan gerakan bumi. Udara ini bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju ke daerah yang bertekanan rendah. Hukum Weis-Ballot berbunyi, angin bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Berdasarkan hukum tersebut, maka pola angin di permukaan bumi mengalami pembelokan arah. Oleh karenanya, Indonesia tidak pernah mengalami angin tornado, karena angin terlanjur mengalami pembelokan arah. Angin terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup dengan arah tetap sepanjang tahun. Contohnya, angin pasat timur dan angin pasat barat. Yang kedua, angin periodik. Angin periodik adalah angin yang bertiup secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Angin ini terdiri atas periodik harian dan angin periodik tahunan.
Contoh dari angin periodik harian adalah angin darat, angin laut, angin gunung, angin lembah. Sedangkan contoh dari angin periodik tahunan adalah angin muson. Yang ketiga adalah angin lokal. Angin lokal adalah angin yang bertiup pada daerah dan waktu tertentu. Contohnya angin kumbang, angin fon, angin brubu, angin bahorok, dan yang lain-lain. Yang kesembilan ada presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa jatuhnya air baik dalam bentuk cair maupun beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Kemudian hujan berdasarkan proses terjadinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi pada bidang front, yaitu daerah pertemuan dua massa udara yang berbeda temperaturnya. Massa udara yang satu merupakan udara yang panas dan membawa banyak uap air, sedangkan massa udara yang lain merupakan massa udara yang suhunya dingin. Yang kedua ada hujan zenital. Jenis hujan ini terjadi karena udara yang naik akibat adanya pemanasan yang tinggi. Hujan zenital terjadi di daerah tropis yang terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang ketiga, hujan orografis. Hujan orografis terjadi karena udara yang mengandung uap air yang berhembus melewati wilayah pegunungan dipaksa naik mendaki lereng pegunungan yang makin atas makin dingin. Oleh karena udara tersebut naik, terjadilah kondensasi dan terbentuk awan yang lalu jatuh sebagai hujan. Dan yang keempat adalah hujan muson. Hujan yang terjadi di daerah tropis akibat dari pergerakan angin muson yang bersifat basah. Kemudian yang kedua, presipitasi dalam bentuk salju. Salju merupakan presipitasi yang terdiri atas kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah titik beku. Dan yang ketiga, presipitasi dalam bentuk hujan es, merupakan curahan batu es yang turun dalam cuaca panas yang berasal dari awan yang suhunya di bawah titik beku.